Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, Waalaikumsalam. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, anak-anak akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka bersama dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak yang Bu Guru cintai, bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Itu yang Bu Guru harapkan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini nanti yang pertama, setelah mencermati notasi dan syair sebuah lagu, diharapkan mampu mengetahui tempo serta tinggi rendah nada dalam lagu tersebut. Kemudian yang kedua, setelah permainan alat musik, diharapkan mampu menyanyikan lagu sesuai dengan nada yang benar dengan percaya diri. Dan yang ketiga, diharapkan mampu mengidentifikasi keragaman agama di Indonesia. Dan yang terakhir, setelah membaca teks, diharapkan mampu menuliskan gagasan pokok dan pengetahuan baru dalam bacaan. Itu tadi anak-anak tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama kita akan belajar lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, lagu tersebut itu diciptakan oleh Elmanik. Kemudian temponya lambat. Ingat anak-anak, lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu diciptakan oleh Elmanik, temponya lambat. Nah, nanti kalian hafalkan, kalian dengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang Bu Ana kirim di Google Classroom. Gitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian tentang tinggi rendah nada? Di sini ada urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Ini anak-anak, semakin ke kanan itu semakin tinggi. Ini ada nada dasar, di bawahnya ada tanda titik, itu nada rendah. Kemudian ini nada dasar, kalau yang ini ada nada dasar, kemudian di atasnya ada titik, itu tinggi ya anak-anak, nada tinggi. Ingat, semakin ke kanan nada semakin tinggi. Itu tadi anak-anak mengenai nada rendah, kemudian dan tinggi. Nah, anak-anak yang Bu Guru cintai, tadi kalian sudah memperhatikan notasi lagu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri atas tadi terdapat tulisan tempo lambat. Benar ya anak-anak ya? Ada tempo lambat. Nah, tanda tempo itu apa? Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Nah, secara umum lagu dinyanyikan dalam 3 tempo anak-anak. Apa saja? Yaitu cepat, sedang, dan lambat. Berikut istilah tanda tempo, ada allegro, moderato, dan ada largo. Allegro apa anak-anak artinya? Yaitu cepat. Kemudian moderato artinya sedang, dan largo artinya lambat. Itu tadi tanda tempo. Bagaimana anak-anak? Udah dipahami bukan? Kita lanjutkan dengan membaca bacaan yang berjudul Keragaman Agama di Indonesia. Nah, kita baca bersama-sama, jangan lupa kita pahami isinya. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua itu menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing.
Di Indonesia terdapat 6 agama kepercayaan yang diakui negara. Keenam agama itu yaitu ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu tadi paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang kedua, anak-anak. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadat, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Itu tadi anak-anak bacaan yang berjudul Keragaman Agama di Indonesia. Nah, ini anak-anak kita buat sebuah peta pikiran. Di sini contohnya ada agama. Di siapa di sini? Islam. Kemudian tempat ibadahnya yaitu masjid. Kemudian kitab sucinya Al-Qur'an. Hari besarnya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Itu contoh satu agama. Nah, anak-anak yang Bu Guru cintai, di sini ada keragaman agama dan kebebasan beragama. Ternyata setiap agama itu memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Mari kita perhatikan tabel di atas anak-anak. Islam itu Al-Quran, Kristen Alkitab, Katolik Alkitab, Hindu Weda, Buddha Tripitaka, dan Konghucu Sisyu. Nah, itu tadi kitab suci keenam agama yang diakui Indonesia. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membaca teks yang berjudul Keragaman Agama di Indonesia. Jangan lupa nanti yang pertama kalian tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Dan yang ketiga, tuliskan kembali teks Keragaman Agama di Indonesia dengan bahasa kalian sendiri. Jangan lupa tentunya menggunakan ejaan yang tepat. Anak-anak yang guru cintai, tadi ada peta pikiran ya anak-anak ya. Peta pikiran itu apa? Yaitu cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Tadi menyajikan informasi tadi anak-anak dalam bentuk peta pikiran. Nah, dengan tujuan apa? Untuk memudahkan kita dalam menyusun informasi penting dalam teks. Contohnya ini anak-anak. Ini contoh dari peta pikiran. Anak-anak yang guru cintai, bagaimana anak-anak di rumah, sudah paham atau belum? Kita tadi sudah belajar tentang tanda tempo, kemudian lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kemudian keragaman agama di Indonesia, dan yang terakhir dalam membuat peta pikiran, dalam menyajikan gagasan pokok atau informasi penting. Demikian dari Bu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.